Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besti, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada ya. Ketemu lagi di channelku Uswatun Mubarok. Dan kali ini Besti aku ajak ya, aku mau ke City Park ya. Jadi taman yang ada di perumahan Citra Indah. Kita mau ngapain? Kita mau ngadain pertemuan 3 bulan ya. Setiap 3 bulan sekali para kader Posyandu kita kumpul bes ya. Jadi biar nanti kalau ada info-info apa gitu kan, terus ada kandidat baru, kita bisa saling kenal ya bes. Dan untuk besti-besti semua yang baru menonton, terima kasih ya bes. Jangan lupa dukungannya, like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe ya bes. Biar nanti kalau ada video-video aku yang terbaru itu bisa langsung besti lihat. Jangan sampai ketinggalan ya bes. Setiap bulannya kita biasakan ada vlog tentang kegiatan Posyandu di Bukit Aster ya bes. Dan setiap 3 bulan sekali kita ngadain pertemuan vlognya ya bes ya. Dan untuk tempat-tempatnya biasanya tergantung masing-masing tuan rumahnya ya bes. Kebetulan di bulan ini tuan rumahnya Bukit Aster bes, bukit aku sendiri. Jadi ngadainnya di sini. Bisa juga di dalam klasternya bes. Jadi tergantung ya. Para kadernya pengennya di mana gitu untuk tuan rumahnya. Karena kita pengen yang sekalian healing-healing yang tipis-tipis dikit-dikit bes, yang dekat rumah aja lah. Ya kita datangnya ke sini bes, gratis tempatnya, bagus. Ya bes ya. Ini dia tempatnya bes. Kita udah mau sampai di Taman City Park Citra Indah Jonggol. Besti udah pernah ada yang kesini belum? Udah? Atau belum? Kalau belum jangan lupa kesini ya bes. Kalau hari libur itu di sini rame banget bes. Sabtu Minggu weekend ya. Pagi ataupun sore itu banyak banget kuliner di sini bes. Bisa sambil nongkrong-nongkrong ya bes ya. Keren bes pokoknya. Dan kalau pengen yang agak sepi-sepi gitu, Besti bisa datang di hari biasa ya, Bes. Hari biasa buat piknik keluarga ya, Bes ya. Kita ngariung di sini. Hari ini makan bawa dari rumah, ya kan gelar tiker. Jangan lupa siapin bantal, Bes. Dijamin dah bakal tidur di sini habis makan. Karena kadang anginnya tuh kenceng banget, Bes. Enak banget, pokoknya adem di bawah pohonnya ini, Bes. Aku juga sering ke sini. Dan ini kita datang duluan bes, karena ya kita tuan rumahnya. Jadi mempersiapkan semuanya. Dan ini datang para kader Bukit Amarilis. Selamat datang. Halo semua. Kita ya. Mau korekan kita. Halo. Halo. Selamat datang Bu. Halo. Halo, sik. Baru pada datang, Bes. Salam dulu, Bu. Waalaikumsalam. Baik, kabar ya? Alhamdulillah. Seragamnya macam-macam, Bes. Ini yang ungu dari Bukit Amarilis, Bes. Kita jadi pertemuan per 3 bulan sekali. RW 14 Bes. Dan ini lagi siapin kue-kuenya bes. Kita taruh di atas tempatnya ya bes ya. Terus sama buat es. Dan ini kue-kuenya ada donat, ada pokoknya macam-macam dari yang manis, asin, gurih ya kan. Dan ini alhamdulillah Bu RW-nya sudah datang bes. Sehat selalu Ibu, selamat datang. Dan ini dari Bukit Bougainville bes.
Para kadernya juga baru pada datang. Dan ini yang baru pada datang juga, ini dari Bukit Anyelir ya, Bes. Jadi kita ada 5 klaster ya, Bes. Dari Bukit Aster, Azalea, Amaryllis, Anyelir, dan Bougainville. Dan alhamdulillah, oke Bes, kita akan mulai acaranya ya Bes ya. Tonton sampai selesai, jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu RW selaku pimpinan lingkungan dari RW 14. Yang saya hormati Bu Elin selaku pemegang kepimpinan dari kader Posyandu RW 14. Yang saya cintai dan saya banggakan kepada teman-teman semuanya dari kader masing-masing klaster tim RW 14. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang cerah kita dapat berkumpul bersilaturahmi bersama di acara pertemuan kader 3 bulanan Ibu ya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bisa bersilaturahmi bersama. Untuk hari ini kan kebagian yang 3 bulanan dari Aster. Mohon maaf kalau apabila ada kekurangan dari pengajian, dari kitab-kitabnya, dan kemudian dari tim Aster ada yang berhalangan hadir, 3 orang yang berhalangan hadir, tapi masing-masing RT kan kita ada 4 RT, alhamdulillah diwakili semuanya. Sepertinya ada wajah baru, mungkin kalau tidak kenal tidak sayang ya, biar sama-sama kita ada wajah baru yang sudah dari tim lain, sama-sama kita kalah juga ya. Dari kita ada 6 orang, di samping sebelah kanan saya ada Umi dari Bu RT 5, sebelah kanan saya ini wajah baru juga tapi stok lama. Pasti yang lain kalau stok lama pasti juga udah kenal sama beliau ya. Beliau Mbak Tri, alhamdulillah udah kembali lagi bergabung di kader Posyandu untuk mewakili dari RT 6. Untuk kali ini Bu RT 06 berhalangan hadir, diwakili oleh anggotanya yang ada 2 dari Mbak Tri sama sebelah ojok cerita manis kita. Nona manisnya. Musim gugur telah tiba. Bu Paulus, salam kenal Ibu dari semuanya. Sebelahnya Mbak Tri ada teman dari saya, sama-sama satu RT, Mbak Ana. Sebelahnya Hai Mbak Ana. Sebelahnya lagi ada Mbak Seti, tim dari RT 05, dan Bu RT-nya kebetulan berhalangan hadir karena kakak iparnya meninggal. Jadi untuk kesempatan pada pagi hari ini tidak bisa berhalangan hadir di sini. Ada titip salam buat semuanya ya Bu. Terima kasih kepada Ibu Esti atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cerah, insya Allah penuh berkahnya Bu, bersama-sama dalam acara pertemuan kader RW 14 Triwulan itu teori ya Bu, prakteknya kita menyesuaikan kondisi. Semoga langkah kita semua, kehadiran kita semua di sini dan silaturahmi kita semua di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi keberkahan serta mendapatkan banyak kemanfaatan.
juga kepada Ibu RW 14 yang alhamdulillah juga dapat hadir bersama-sama dengan kita dalam acara silaturahmi ini, dan juga yang saya banggakan semuanya teman-teman kader RW 14 dari Posyandu Bugentil, dari Posyandu Aster, dari Posyandu Ajalea, dari Posyandu Anyelir, dan dari Posyandu Amarilis. Terima kasih kepada semua teman kader atas kehadirannya dan partisipasi di acara ini. Semoga dapat mempererat tali silaturahmi kita dan dapat menambah hubungan baik di antara kita sesama kader. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kepengurusan saya ini banyak kekurangannya, banyak kebodohannya atau tidak sesuai dengan harapan ibu-ibu sekalian para kader di posyandu masing-masing. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan. Budi sekarang lagi vakum karena lagi sibuk kerja, dan Budi juga sekarang lagi fokus sama keluarganya, jadi sementara dulu dari posyandu. Mungkin untuk nanti kedepannya insya Allah bisa bergabung lagi ya. Itu saat ini dia belum bisa, mau fokus dulu katanya mengurus keluarganya. Jadi kalau nggak ada yang mau disampaikan lagi atau ada masukan dari ibu yang lain, mau silakan disampaikan. Mungkin moga ada Bu Elin biar diteruskan nanti ke Bu Dewi. Bu Elin. Pakai mie ayam. Mie ayam apa ini, Pak? Hijau. Oh, mie ayam hijau, warnanya hijau, guys. Ini ayamnya? Iya. Mie ayam, mie ayam. Nah, ibu yang lain apakah ada pertanyaan dari kelas lain? Bu Laki, Bu Sondang? Udah nggak ada, berarti kalau nggak ada pertanyaan kita nanti nunggu Bu Dewi ya ibu ya. Sambil menunggu Bu Dewi, silakan menikmati hidangan yang ada. Kalau mau karaoke, kita siapkan musiknya. Asik. Operator. Bila topik wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Suryani, kami persilakan untuk memberikan arahannya kepada kami kader Posyandu RW 14. Kepada Ibu Suryani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, udah siang sebenarnya. Ibu-ibu semuanya, salam kenal. Saya Suryani Hamzah. Alhamdulillah dari mulai tanggal 3 Januari kalau nggak salah ya, saya mendampingi suami saya, Bapak Asep Hamzah, yang menjadi penjabat Kepala Desa Singajaya. Mungkin banyak yang belum kenal. Salam kenal ya Bu.
Jangan sungkan menyapa kalau kita ketemu. Aku sih pribadi sering kesini ya, sering gitu ya Bu. Saya juga mohon doanya kepada ibu-ibu kader semua nih. Mudah-mudahan selama suami saya bertugas menjadi penjabat kepala desa, dari beliau terlantik sampai nanti masa tugasnya selesai, beliau bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Suryani atas sambutan dan perkenalannya. Selanjutnya kepada Ibu Dewi, saya persilakan untuk memberikan informasi seputar kegiatan Posyandu. Kepada Ibu Dewi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu, izin kalau saya bilangnya kalau ke ibu-ibu kader itu teman-teman Bu, ya. Soalnya kenapa? Karena kalau kita kan kerjanya bareng ya. Jadi biarpun saya kepanjangan tangan dari puskesmas ya untuk posyandu, tapi kalau teman-teman ini mereka yang bantu kami kalau di puskesmas untuk masalah kesehatan. Jadi kayak kami panggilnya biasanya teman-teman kalau ketemu biar lebih dekat ya Bu ya, gitu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ibu-ibu selama ini sudah kita bekerja sama di Posyandu wilayah RW 14. Terus kemudian kita lanjut saja ke intinya ya Bu. Ya, alhamdulillah untuk data yang sekarang ya Bu, untuk data imunisasi sebetulnya kan kalau dulu beda dengan sekarang ya. Kalau dulu kan imunisasinya kita datanya pendataannya manual. Kalau sekarang itu kita sudah pakai aplikasi ya Bu. Ya, aplikasinya itu kita pakai entry asik untuk imunisasi, terus kemudian untuk data bayi balita kita pakai EPP. Untuk selama ini sejauh ini sih kalau misalkan di wilayah Posyandu RW 14 sudah dilaksanakan. Hanya saja teman-teman ini ada yang baru. Kalau dulu kita EPPGBM itu kita hanya entry-nya bayi balita saja. Kalau sekarang dia ada tambahannya untuk ibu hamilnya. Harus kita dapat dari tiap klaster masing-masing. Nah, mohon ibu-ibu bantuannya ya supaya mempermudah Bu Ika juga dalam pengentrian data ya. Itu untuk data ibu hamilnya. Jadi kalau ibu mau buka mau masukkan sendiri juga boleh ya Bu Ika ya. Ya, boleh Ibu, nanti aplikasinya itu dia EPPGBM Sigizi Terpadu. Username-nya di sana ada sampai ke data ibu hamil. Nanti di sana data ibu hamil, mohon kalau misalkan ini boleh dilihat data ibu hamil, terus nanti di sana ada tambah data. Nah, itu untuk ibu hamil di sana kebutuhannya kami hanya yang utama nomor NIK Bu, nomor NIK nama ibu. Jadi dan HPHT ibu selama selama hamil ini. HPHT itu hari pertama, hari terakhirnya. Nah, jadi ibu-ibu saya mohon bantuannya ya. Untuk mempermudah kita, mohon di data yang pertama data ibu hamil ya, karena harus dimasukkan di dalam EPPGBM. Data ibu hamil boleh setiap klaster buka masing-masing karena kodenya sama. Nanti kalau dilihat punten untuk saat ini kita baru masuk 45. Jadi kita kekurangan terutama untuk yang wilayah perumahan. Ya, mohon bantuannya Ibu di klaster masing-masing. Apabila ada yang hamil, mohon dibantu entry di sana. Paling tidak data dasar ibunya saja dulu. Iya, biarpun. Alhamdulillah ya. Karena terus terang aja Bu, ini kalau saya nggak dibantu sama teman-teman kader mah luar biasa kewalahan. Saya ngetiknya sendiri, bingung ada saya nyari gitu. Ya, jadi kenapa saya butuh teman-teman ini Bu buat bantu saya. Ya gitu. Alhamdulillah jadi data warga Ibu juga bisa tercover di sana. Kemudian kita juga jadi mudah. Harapan saya ya mudah-mudahan ke depan bisa kita lebih baik lagi ya Bu, terutama di wilayah RW 14 gitu. Satu hal lagi mungkin yang saya tambahkan ya Bu mengenai BPJS ya Bu. Mohon sekarang kan ada informasi terbaru tuh Bu yang dari BPJS. Jadi kalau yang dia BPJS terutama yang gratis dari pemerintah, kalau dia belum pernah dipakai sama sekali sampai dengan kurun waktu 6 bulan atau 1 tahun dia akan dihapuskan. Nah, jadi mohon kalau misalkan ada yang kontrak di tempat Ibu ya, di tempat Bu RT ada yang kontrak ya, dilihat kalau misalkan memang dia nggak pernah dipakai kata BPJS-nya
sekali waktu lah dipakai, tolong dihimbau ya. Datang ke posyandu, iya, datang ke posyandu dimasukkan di kontak sehat. Itu terutama kalau kita di Jonggol, kita ada kontak sehat tuh di posyandu. Nah itu salah satu juga alternatifnya, itu yang pertama. Terus kemudian yang keduanya lagi Bu, untuk BPJS yang ada tunggakannya ya. Karena kemarin juga saya ada di perumahan sama tunggakannya sampai 8 juta Bu, karena BPJS kelas 1. Nah itu kalau misalkan BPJS itu hanya dibayarkan, misalkan kita tunggakannya 8 tahun, yang dibayarkan dari BPJS itu hanya 2 tahun. Nah untuk 2 tahun itu kalau kita bisa download mobile JKN, itu ada di sana rehab cicilan. Jadi kalau misalkan kita bayar, misalkan kita ada cicilannya 2 juta, kita bayar cicilan pertama saja, itu sudah bisa aktif. Jadi nggak perlu sampai nunggu dia lunas dulu baru dipakai. Jadi cicilan pertama aja udah bisa aktif. Nah, mohon dibantu informasinya Ibu ke warganya. Kemarin saya ada pasien, contoh kasus ya Bu, dia kan semua ekonomi nggak ada yang tahu ya Bu. Nah kebetulan dia punya tunggakan itu 800.000. Nah dia pakai mobile JKN itu di rehab cicilan, dia bayar hanya 230.000. Alhamdulillah Bu, karena ibunya darah tinggi ya, jadi 7 bulan dia harus dilahirkan prematur. Terus kemudian dia juga bayinya harus masuk NICU bayi, dan itu bisa digunakan. Padahal baru bayar 230.000 Bu. Ya jadi ngebantu banget. Mohon nanti diinformasikan ke warganya ya Bu. Terus kalau untuk cek kesehatan gratis di puskesmas tuh ada hadiah ulang tahun. Jadi kalau ibu-ibu mau medical check up untuk yang ulang tahun, silakan. Bukan hanya kita kader Bu, bukan hanya kita kader, tapi bukan hanya TRW, semua warga bisa. Jadi kalau misalkan itu berlaku 1 bulan, misalkan nih tanggal 10 Mei dia ulang tahun, berarti sampai 10 Juni bisa digunakan. Nah jadi selama 1 bulan itu meliputi apa aja Bu medical check up, termasuk ronsen, periksa lab, terus kemudian juga USG, ke dokter gigi juga sama, dan nggak perlu ngantri, ambil antrian di depan nggak perlu. Jadi begitu datang ke puskesmas sampaikan saya mau medical check up, naik langsung ke lantai 2. Semua sama, mau KTP Jonggol ataupun di luar wilayah Jonggol bisa. Gitu. Iya. Contoh kebetulan di USG di puskesmas tuh ada hari Selasa dan hari Sabtu. Saya bilang, ibu kan belum periksa lab. Kata saya belum USG juga. Ibu datang kalau nggak hari Selasa, hari Sabtu. Nanti ibu datang ke sana mau medical check up, bilang saya belum pernah USG, saya belum pernah periksa lab, langsung dia dikerjain. Dan itu tidak dipungut biaya. Hadiah ulang tahun dari pemerintah, ya. Gitu, coba Bu, bener gitu. Alhamdulillah Besti, kita sudah selesai acaranya. Terima kasih ya yang sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Besti, sampai ketemu lagi ya. Tanggal berapa kita? Tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Nggak tahu. Aku nggak lagi acara ke Eropa. Aish. Lebih. Jauh dulu atau langsung ke TSM? Lupa, gue pakai motor, gue setia banget nunggu mereka. Iya. Bebas, oh. Bes, akhirnya selesai juga Bes, pertemuan 3 bulan. Udah selesai Bes, waktunya kita pulang, bye. Paulus, makasih. Makasih juga ya. Sampai ketemu lagi. Oke, alhamdulillah udah selesai. Plong? Alhamdulillah. Plong Besti? Plong. Plong. Aku nggak mau. Rasanya nggak mau naik. Pulang guys. Oke Bes, terima kasih yang sudah menonton video kita sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.